Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arju biha al-fawza bidaris salam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi adhharahu Allahu fi bihi al-iman wal islam. Wassalawatullahi wassalamu ala khairil anam Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram wa sallama tasliman katsira. Fa ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid yang disebutkan dalam sebuah hadis, ma min baitin min buyutillah allati yutla fihi ayatullah wa yatadarasunahu illa wa nazarat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa tadhkuruhu fi man indah. Tidak ada satu rumah-rumah Allah di muka bumi ini, yaitu masjid, di mana dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian dipelajarinya, kecuali akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian orang yang hadir akan diliputi ketenangan jiwa, sakinah. Malaikat pun akan turut menemaninya, senantiasa mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu orang yang mendapatkan doanya malaikat adalah orang yang hadir di majlis ilmu. Karena itu orang yang hadir di majlis ilmu seperti ini, tidaklah dia keluar dari tempat itu kemudian di akhir dia membaca doa kafaratul majlis, kecuali dosa-dosa kecilnya telah berguguran. Kemudian yang lebih hebat lagi, orang yang hadir di majlis ilmu senantiasa dibanggakan oleh Allah. Wa tadhkuruhu fi man indah. Allah menyebut-nyebut namanya di malail a'la di sana. Sebulan hadir, sebulan begini, sebulan. Ini yang terhebat bagi mereka-mereka yang senantiasa hadir di majelis ilmu. Tapi dengan catatan, satu syarat bahwa dia hadir semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini adalah betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab yang sama. Hadis yang kita bacakan pada pekan yang lalu kita akan bacakan kembali karena baru satu bagian yang kita terangkan pada pekan yang lalu. Wa anhu, di sini wa anhu, dan darinya, maksudnya dari Abu Hurairah, karena hadis sebelumnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, jangan saling dengki, jangan saling iri satu dengan yang lain. Wala tanajashu, dan jangan saling merugikan satu dengan yang lain. Maksudnya di sini adalah dia menawar barang orang lain, kemudian dinaikkan tawaran itu dengan harapan orang lain tidak membeli barang saudaranya itu. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci satu dengan yang lain. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Jangan sampai ketika dia berjualan, ya, orang sedang menawar, kemudian tiba-tiba dia mengatakan ini lebih murah daripada itu.
Jangan beli yang itu, beli saja yang ini. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak boleh menzaliminya, menganiayanya. Wala yahkiruhu, dan tidak merendahkannya, tidak menghinanya. Wala yakhdhuluhu, demikian juga tidak menghina dan merendahkannya. At-taqwa huna, sesungguhnya ketakwaan di sini. Wa yushiru ila sadri salasa marrat. Sadri salasa marrat. Rasulullah menunjuk ke dadanya 3 kali bahwa takwa itu letaknya di sini. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahu al-muslim. Cukup bagi seorang muslim dikatakan melakukan satu perbuatan dosa apabila dia menghina saudaranya, merendahkan saudaranya. Kullu muslim ala muslim haram. Setiap muslim yang satu dengan yang lain haram. Maksudnya ada kehormatan yang perlu dijaga. Damuhu, darahnya, maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Rawahu Muslim. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang bagian yang pertama, wala tahasadu. Jangan saling hasad satu dengan yang lain. Sebagaimana hadis yang dibacakan pada pekan yang lalu bahwa la hasada illa fisnataini, tidak boleh hasad, iri, kecuali pada dua hal. Yang pertama adalah fi rajulin atahu malan fasaddaqahu fi sabilillah. Jadi boleh seorang itu iri kepada orang yang diberikan harta, kemudian dengan hartanya dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Irinya di sini, kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Kenapa saya tidak? Padahal harta saya banyak. Maka di sini akan terjadi falyatanafasil mutanafisun, akan terjadi tanafus, kompetisi di dalam beramal. Kemudian yang kedua adalah fi rajulin atahu ilman atau atahu Qur'anan fa'amila bih. Boleh seseorang itu iri kepada orang yang diberikan Al-Qur'an, pengertian terhadap Al-Quran atau diberikan ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Kenapa si fulan bisa melakukan itu, kenapa saya tidak? Padahal saya juga mampu, saya juga memiliki ilmunya. Kenapa si fulan mampu bangun di malam hari melaksanakan sholat tahajud, kenapa saya tidak bisa? Padahal tidurnya juga sama-sama jam sekian, jam 9. Kenapa dia bisa bangun, kenapa saya tidak bisa? Jadi ini yang diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah hasad yang yaitu tamanna ar-rajul zawala ni'mata li akhihi muslim. Yang tidak boleh itu adalah seseorang berangan-angan terhadap saudaranya yang diberikan harta, itu angan-angannya adalah supaya dia ini hartanya segera ludes, segera hilang. Ini yang enggak boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang derajat adalah hasan, innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hataba. Sesungguhnya hasad itu akan menghilangkan kebaikan-kebaikan sebagaimana api itu melalap kayu yang sudah kering. Persamaannya di mana? Sama-sama habis. Kalau sudah api membara membakar, apa saja yang ada di sekelilingnya habis. Apalagi kayu-kayu kering akan habis, tinggal debu. Demikian juga hasad, iri ini akan menghilangkan kebaikan-kebaikannya. Pekan yang lalu kita telah menjelaskan tentang mafasid, yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh hasad di sini. Kita tidak akan menjelaskan lagi apa bahaya-bahaya itu. Salah satunya di sini lah, kita satu saja ya. Karena kita pekan yang lalu berjanji akan menjelaskan tentang kiat-kiat untuk menjauhkan diri dari sifat hasad, itu turuqul amthal libti'adi anil hasad. Salah satunya di sini bahwa orang yang melakukan hasad itu adalah annahu lam ya'tarif bi anna ni'mah min Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak mengakui bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga sifat hasad itu akan menimbulkan kebencian satu dengan yang lain, menimbulkan permusuhan. Nah, karena itu ada beberapa kiat-kiat yang tadi sempat korek ya, tempat tulis. Ada kira-kira 5 dan mungkin masih banyak lagi. Turqul amsal libti'adi anil hasad. Jadi kiat-kiat sukses untuk menjauhkan diri dari sifat hasad. Karena sifat hasad itu adalah sifatnya siapa? Iblis laknatullah. Yang kedua sifatnya al-Yahud, sifat orang-orang Yahudi. Mereka enggak mau beriman karena hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq dalam surah Al-Baqarah. Dan sifat hasad adalah merupakan sifat yang jelek. Tapi yang pertama adalah al-yakin bi anna Allah subhanahu wa ta'ala a'dalul hakimin. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa sesungguhnya Allah itu adalah maha adil. Dialah hakim yang paling adil. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Jadi semua akan diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Ini yang harus dimiliki oleh seseorang. Allah itu maha adil. Si fulan dapat sekian, ini maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa orang-orang itu tidak pernah tersentuh dengan air wudu, tidak pernah rukuk dan sujud, tetapi memiliki harta yang begitu banyak. Kan ada Pak ya? Banyak. Kalah kaum muslimin. Kalah kaum muslimin. Kenapa? Manjadda wajad. Manjadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh, dia dapat. Man kasula usran. Siapa yang malas, rugi. Kalau tidur di rumah saja, nggak bekerja, siapa yang mau ngasih harta dia? Kan masih ingat kisah seorang sahabat yang hanya di masjid saja. Kemudian Umar bin Khattab datang. Ada apa kau wahai anak muda? Ukhruj minal masjid, keluar dari masjid. Fa inna samaa la tumtiru zahaban wala fiddah. Langit itu tidak akan pernah menurunkan emas dan perak. I'mal li dunyaka, beramallah kamu untuk duniamu. Ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Wa'amal li akhiratika, beramallah untuk akhiratmu. Ka'annaka tamutu goda, seolah-olah kamu akan mati besok. Sudah bisakah kita melakukan seperti itu ketika kita beramal? Akan timbul di benak kita, angan-angan kita, inilah untuk masa depan saya, untuk masa depan anak saya, untuk masa depan cucu saya semua. Sudahkah timbul di situ? Apakah kita hanya mengatakan, yang penting cukup untuk makan saja? Jangan. Orang Islam harus punya al-amal, punya cita-cita, punya obsesi, punya angan-angan bahwa dia tidak bekerja untuk makan sendiri. Meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan anak kita dalam keadaan lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim. Dalam surat An-Nisa Allah berpesan, taklah kalian takut meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah. Ditinggalkan dalam keadaan lemah, enggak punya apa-apa. Lebih baik kita menyiapkan anak-anak kita persiapan, baik itu harta yang kita miliki ataupun ilmu yang inilah merupakan yang terutama adalah ilmu agama, ilmu din, sehingga nanti ketika kita sudah meninggal dunia, berada di balik kafan, kita menanti doa-doa putra-putri kita ya.
Sehingga Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah ketika aku meninggal nanti. Anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka, saya akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq, dan aku akan menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapakmu dulu, Ibrahim dan Ishak, karena dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Barulah Yakub merasa tenang karena dia meninggalkan generasi-generasi yang rabbani, generasi-generasi pilihan. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin harus memiliki cita-cita yang tinggi. Jadi dia beramal bukan untuk dirinya, tapi untuk keluarganya, dengan harapan keluarga tumbuh dengan sesuai harapan. Tetapi kalau dia beramal untuk akhirat, dia melaksanakan ibadah seolah-olah tidak ada lagi ibadah yang dia lakukan, bahwa dia sebentar lagi dia akan dicabut nyawanya. Bagaimana kalau orang divonis bahwa besok Anda akan dieksekusi? Kira-kira tenang nggak dikasih makan makanan yang paling enak, dikasih suguhan yang paling enak, sudah ditawari uang 1 miliar, mau mati besok? Gak bisa. Dia pasti akan ingat, waduh bagaimana saya nanti kalau saya ini digantung, saya dikorok, saya ditembak. Kalau seorang yang sudah memiliki keyakinan seperti itu, bahwa ketika dia beramal untuk akhirat, seolah-olah dia sudah dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dia akan bisa khusyuk melaksanakan ibadah. Salah satunya yang disebutkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitabnya, kiat untuk khusyuk melaksanakan ibadah salat, al-i'tiraf bi anna as-salat allati addaha hiya akhirus salat, yaitu mengakui bahwa menyadari bahwa salat yang dia lakukan adalah merupakan salat yang paling terakhir. Setelah itu dia tidak akan salat lagi, karena setelah itu dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk menuju keyakinan seperti ini, itu memerlukan proses. Demikian juga sahabat-sahabat dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ini proses. Wahai orang-orang yang beriman. Tidak semudah yang orang bayangkan. Ketika orang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab, orang-orang Badui itu menghadap Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, kami telah beriman." Kemudian Allah mengatakan, "Ya Muhammad, katakan kepada mereka, walakin qulu aslamna." Katakan, saya Islam. Apa bedanya antara iman dengan Islam? Iman itu sekali lagi amalul qalb, itu amalan hati. Kalau disebutkan Islam dengan iman, Islam itu, iman itulah lebih menekankan kepada amalan hati, sedangkan Islam adalah amalul jawarih, amal yang nampak. Oh, dia orang Islam. Hati masalah, iman masalah hati. Tetapi kalau disebutkan Islam saja, dia maknanya iman dan Islam. Demikian juga kalau disebutkan iman, dia Islam dan beriman. Tetapi kalau disebutkan seperti ayat ini dalam surat apa? Dalam surat Al-Hujurat, ya. Dalam surat Al-Hujurat kan datang orang-orang Badui menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengatakan, amanna, kami telah beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah, walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakan kamu baru Islam. Iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Ini kan amalul qalb. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yadiskum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Surat Al-Hujurat ayat 14. Proses, ya. Jadi untuk menuju iman yang amik, yang dalam, itu merupakan proses. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah,
kembali kepada permasalahan. Kiat yang pertama untuk menghilangkan sifat dengki kita, bahwa kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu adalah Maha Adil terhadap semua hambanya. Yang kedua, al-i'tiraf bi anna an-ni'am kulluha min Allah. Hampir sama, tapi ini lebih kepada nikmat. Mengakui, sadar dalam menyadari bahwa nikmat-nikmat itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan seperti itu, atau dengan demikian, seseorang tidak akan sombong ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kesombongan ini akan menimbulkan kebencian orang lain, dan juga akan menimbulkan iri hati orang lain. Mari kita lihat sekilas tentang kisah Qarun. Qarun itu hidup di zaman siapa? Nabi Musa, ya. Makanya di sini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil 'usbati ulil quwwah inna mafatihahu latanu bil 'usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Inna Qarun kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu salah satu dari umatnya Nabi Musa. Kemudian dia diberikan nikmat yang begitu banyak. Fabagha alaihim, kemudian dia bagha. Apa bagha di sini? Ayat 76. Kemudian Qarun ini kibir, wa tajabbur alaihim, sombong. Diberikan harta oleh Allah, sombong. Dan kami berikan wa ataina Qarun min kunuzil amwali syai'an 'aziman. Kami berikan Qarun itu hartanya begitu banyak dia, azim. Hatta in fatidahu la yaskuna hamlu 'ala al-'adadil katsiri min al-aqwiya. Sehingga kuncinya itu, kunci untuk membuka hartanya itu, kalau orang-orang nggak kuat membawanya, dibawa oleh unta, kunci gudangnya gitu. Jadi orang-orang yang kuat di sini aku ya nggak mampu membawanya gitu. In qala lahu qaumuhu, kaumnya mengatakan kepada Qarun, la tabtar farhan bima anta fihi minal mal. Qarun, jangan kamu terlalu sombong. Innallaha la yuhibbu min khalqihi al-batirin alladhina la yashkuruna lillahi ta'ala ma'atahu. Jangan kamu terlalu sombong. Itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kamu. Tapi Qarun tetap sombong. Sehingga kalau keluar rumah, ayat ke-89, fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi. Pakai pakaian kebesaran emas, ya, dari emas. Qala alladziina yu'minuna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu haddin 'adzim. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia ini sungguh enak ya kalau jadi Qarun. Hartanya banyak dia, kemana-mana, nggak perlu sembunyi-sembunyi ya. Takut kemana-mana, takut. Kenapa takut, Pak? Takut ketemu si fulan. Waduh, ketemu lagi dengan orang itu. Kenapa? Tagih hutangnya gitu ya. Kalau jadi Qarun gitu ya, enak jadi Qarun itu. Jalan kemana-mana bisa bebas. Ini orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Wa qala alladziina utul 'ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Orang-orang yang yakin dengan
akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang diberikan ilmu, dia mengatakan pahala di sisi Allah lebih baik, lebih agung ketimbang harta yang dimiliki oleh Qarun. Dan tidak mungkin ini bisa dikatakan oleh siapapun kecuali mereka-mereka yang memiliki kesabaran yang tinggi. Ini ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakhasabna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu min fi'atin yansuruhu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan Qarun ini sudah keterlaluan, sehingga Allah menenggelamkan dia dan hartanya semua. Gak ada satupun yang bisa menolong Qarun pada saat itu. Orang-orang melihat bagaimana Allah mengamplaskan semua hartanya. Sekarang kalau orang menemukan harta, dibilang harta Qarun. Wah, dapat harta Qarun ini. Karena dia paling kaya pada saat itu dia. Nah, bagaimana pendapat mereka-mereka itu? Yang tadi berangan-angan supaya kaya seperti Qarun. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula anna manna Allah 'alaina lahashafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Ayat 82 dia. Wa sara alladhina tamannaw halau bil amsi yaqulun mutawajji'ina wa mu'tabirina wa khaifina min wuqu'i adzabil bihim. Mereka kemarin yang mengharapkan supaya memiliki harta yang banyak, takut jangan-jangan kita juga tidak bisa mensyukuri nikmat Allah sebagaimana Qarun, kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuwassi'ur rizqa liman yasha' min ibadihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Wa yudayyiqu ala man yasha'u minhum. Dan Allah akan menyempitkan rezeki siapa saja yang dikehendakinya. Laula anna Allah manna 'alaina falam yu'aqibna ala man kunna la khashafa bina kama fa'ala bi Qarun. Kalau bukan karena nikmat Allah diberikan kepada kita, kita juga sudah seperti Qarun itu. Alam ta'lam annahu la yuflihul kafirun. Tidaklah mereka memperhatikan bahwa orang-orang kafir tidak akan pernah beruntung di dunia wal akhirah. La fid dunya wala fil akhirah. Ini pelajaran bagi kita semuanya tentang kisah Qarun yang sombong, memiliki harta, merendahkan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, kemudian mengamplaskan semua hartanya, wal iyazubillah. Nah, kita harus yakin bahwa al-i'tiraf bi anna ni'am kulluha min Allah. Segala nikmat telah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mesti harus mensyukurinya. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, al-ilmu wal ma'rifah bi anna sifatul hasad sifatun sayyi'ah. Kita mesti menyadari, mengetahui bahwa sifat iri, dengki itu adalah sifat yang jelek. Ya, kalau sesuatu yang jelek ya kita jauhi. Sifat jelek. Jadi kalau itu kita lakukan, kita akan sakit-sakit sendiri nanti. Ya kan cuma bisanya iri saja. Akan menimbulkan sakit hati nanti. Kalau sudah sakit hati, kita tidak bebas untuk melakukan apa saja. Ya mungkin di awal-awal kita masih bisa mempengaruhi yang lain. Tapi kalau lama-kelamaan, orang kan kadang-kadang juga tidak senang. Jangan dekat sama si fulan, dia orangnya suka irian. Ya kan dijauhi manusia nanti. Sifat ini sifat yang jelek. Yang keempat, basul mahabbah bainal muslimin bi annahum ikhwanuna. Jadi untuk menghilangkan sifat hasad ini, bahwa kita mesti memiliki sifat apa? Mahabbah. Apa mahabbah itu? Ya sifat cinta kepada sama muslim. Itu saudara saya. Alhamdulillah saudara saya mendapatkan nikmat yang begitu banyak.
Mudah-mudahan dia bisa menggunakan nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah saudara saya. Kita bisa melakukan silaturahim. Ya, silaturahim disebutkan di dalam sebuah hadis, la yaruddu al-qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir itu kecuali dengan berdoa. Wala yazidul umur illa bi silaturahim, dan tidak ada yang bisa menambahkan umur kecuali dengan silaturahim. Dan juga jangan sampai kita ini menganggap bahwa wah dia silaturahim kepada saya karena dia sedang butuh dengan saya. Jadi kita mesti memiliki sifat husnuzon, sifat berbaik sangka. Orang silaturahim alhamdulillah ya. Kita melakukan silaturahim, barangkali ada hal-hal yang bisa dibantu oleh saudara-saudara kita. Karena muslim, akhul muslim, harta merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja Allah akan mengambilnya, itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di sini, yaqdiru liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru liman yasha'. Jadi Allah mampu, kapan saja dia menginginkan harta itu akan hilang dari orang itu. Yang terakhir, kiat yang terakhir adalah al-ilm wal ma'rifah bi anna al-hasad yuaddi ila al-furqah wal bughd lin-nas. Kita mesti sadar, meyakini bahwa sifat-sifat bahwa hasad, iri hati itu adalah akan menyebabkan perpecahan di antara manusia dan akan menimbulkan kebencian antara sesama manusia. Kalau sudah terpecah hubungan, kalau sudah saling membenci satu dengan yang lain, kemanapun sekali lagi orang tidak akan pernah menyukainya. Nah, inilah beberapa kiat-kiat yang mesti kita tanamkan pada diri kita, bahwa yang pertama kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Yang kedua, bahwa segala nikmat adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita mensyukurinya. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui bahwa sifat hasad itu adalah jelek sehingga kita bisa menjauhinya. Kemudian yang keempat adalah kita mesti memiliki sifat kasih sayang terhadap saudara kita sama muslim sehingga akan menimbulkan mahabbah. Kemudian yang terakhir adalah kita harus sadar bahwa sifat hasad itu akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan kebencian satu dengan yang lain. Karena itu kita harus meninggalkannya. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, rasanya juga waktu sudah hampir ya. Jadi masih kita pada pembahasan bagian pertama, yaitu wala tahasadu, belum pembahasan yang kedua. Demikian yang Pak sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada diri kita untuk memiliki dalam diri kita ada sifat-sifat mahabbah dan dijauhkan dari sifat-sifat iri dan dengki. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ashkurukum ala husni imamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.